Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Sering muncul di sungai, warga Pariaman tangkap buaya yang meresahkan. Tim gabungan periksa SPBU yang ada di Pasaman Barat. Meski di lahan sempit, sepasang suami istri berhasil membudidayakan tanaman anggur di Nagari Lingkuang Awa, Pasaman Barat. Diiringi sorak-sorai warga yang menjadi penonton, beberapa pemuda desa Pungguang Ladiang berjibaku menangkap buaya di Sungai Mangoy. Menangkap buaya di sungai bukanlah perkara mudah. Pasalnya, selain buas, buaya tersebut juga termasuk buaya yang besar dengan panjang hampir 3 meter. Namun berkat kerja keras, buaya tersebut berhasil dijerat warga. Meski awalnya jerat tersebut tidak pas menjerat lehernya, namun dengan kegigihan yang luar biasa, pemuda setempat berhasil menjeratnya dan menarik buaya tersebut beramai-ramai ke daratan. Buaya juga melakukan perlawanan saat ditangkap. Namun tenaga buaya tak sebanding dengan tenaga warga yang menjeratnya. Usai ditangkap, buaya muara dengan panjang 2,5 meter ini dibawa ke tempat lapang, menunggu petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Buaya ini pun menjadi tontonan warga. Warga memperkirakan ada 4 ekor buaya yang berkeliaran di sepanjang aliran Sungai Mangoy. Penangkapan terpaksa dilakukan karena keberadaannya sangat meresahkan warga, terutama bagi mereka yang beraktivitas setiap hari di sepanjang sungai. Saya rasa sudah meresahkan karena kami sering beraktivitas di sungai, kayak menjaring ikan, menggali pasir, jadi ada rasa ketakutan lah. Makanya kami berinisiatif untuk menangkap karena orang BKSDA terlalu lambat dalam penanganan. Rencananya, buaya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat agar hewan yang dilindungi ini bisa dikembalikan ke habitatnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Warga Sungai Balik, Kelurahan Balai Gadang, Koto Tangga Padang, butuh perbaikan jalan. Jalan tanah dipenuhi bebatuan ini. Dilalui setiap hari lebih kurang 100 warga yang berdomisili di kawasan itu. Di saat hujan, jalan menjadi becek dan licin, sehingga pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati. Lengah sedikit, kendaraan bisa terpeleset. Jalan sepanjang 1,5 kilometer ini belum pernah tersentuh perbaikan sejak jalan ini dibuka puluhan tahun lalu. Masyarakat di Sungai Balik berharap pemerintah Kota Padang untuk memperbaikinya dan dijadikan jalan beton, seperti jalan-jalan yang ada di komplek perumahan. Menurut Ketua RT setempat, selama ini warga secara swadaya menimbun dan memperbaiki jalan, namun itu hanya bersifat sementara. Walaupun telah berulang kali menyampaikan keluhannya kepada pemerintah Kota Padang, hingga kini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Alah lama, jalanku mulai dari awalnya dulu kan, cuman jalanku istilahnya kayak goro-goro masyarakat, kok ada yang magi timbunan nyumbang-nyumbang cuman kayak gitu. Nah, ada yang diperbaiki yang dari pemerintah, lu nado jalan ko. Jauh sebelum mau alai itu pun jalanku masih kayak gitu. Lu nado yang dari pemerintahan untuk mapuan jalan. Sebelumnya, warga hanya dijanji-janjikan saja oleh pemerintah. Jalan mereka akan segera diperbaiki. Namun hingga saat ini, janji tersebut tak pernah terwujud. Robiham melaporkan dari Padang.
tahap pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Bukit Tinggi Pemilu 2024 telah berakhir. Hingga Minggu malam, KPU Bukit Tinggi telah menerima berkas pengajuan bacalek dari 16 partai politik. Sedangkan 2 partai politik dinyatakan tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya. 2 partai tersebut yaitu Partai Garuda dan Partai Kebangkitan Nusantara. Hingga waktu penutupan pendaftaran, pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, pengurus cabang dari kedua partai tersebut tidak datang ke KPU Bukit Tinggi. Kita sampai saat ini menerima 16 partai politik ya di Kota Bukit Tinggi yang dinyatakan lengkapnya diterima. Ada 2 partai yang menyatakan hal tersebut. Pertama adalah Garuda, kemudian kedua adalah Partai KM. Masa pendaftaran bakal caleg ke KPU sudah dibuka sejak tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2023. Artinya, ada banyak 14 hari bagi partai politik untuk mendaftarkan kader-kader mereka menjadi bakal calon anggota dewan. Dalam waktu 14 hari itu, tercatat hanya 16 partai politik yang mendaftarkan bacaleknya ke KPU Bukit Tinggi. Berbagai atraksi ditampilkan partai politik saat mendatangi kantor penyelenggara pemilu untuk mencuri perhatian warga, mulai dari konvoi sepeda motor hingga pawai kesenian tradisional. Seluruh berkas bacalek yang telah diterima KPU dan dinyatakan memenuhi syarat akan diverifikasi administrasi sesuai jadwal yang ditetapkan. Ratusan caleg yang sudah didaftarkan akan memperebutkan 25 kursi di DPRD Bukit Tinggi yang tersebar di 3 daerah pemilihan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ratusan pelajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Gunung Pangilun Padang Senin siang mengikuti lomba adab makan bajamba di sekolah mereka. Lomba ini sebagai uji praktek pelajaran budaya ala Minangkabau yang selama ini mereka pelajari. Sebelum mulai makan bajamba, mereka terlebih dahulu mendengarkan petata petiti layaknya di acara-acara adat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Murid-murid dipersilahkan makan makanan hidangan atau jamba yang sudah tersusun rapi di hadapan mereka. 3 orang juri berkeliling memberikan penilaian. Para juri menilai bagaimana tata krama dan sopan santun, serta cara yang benar menyuap makanan. Sebagian murid mempraktekkan dengan benar sesuai yang selama ini diajarkan guru di kelas mereka. Namun banyak juga yang tak mengikutinya. Jadi kalau makan tuh nggak boleh ambil dari jarak jauh. Duduknya harus sesuai adat. Setelah itu kalau mau makan tuh tunggu siap semuanya dulu makan baru kita makan. Tadi gimana prakteknya gimana? Bisa nggak? Mungkin karena kelaparan barangkali, karena cepat aja ambil, ditaruhnya di atas pahanya. Kalau ada makan dalam bajamba, itu harus diletak di bawah. Kalau makan itu harus ditampung dulu. Nah, makan itu jatuh, nah ditampung dengan tangan. Tapi ternyata enggak tadi, mau begini cepat-cepat aja tadi kan. Nah, yang kami lihat yang bagus tadi itu kelompok D, yang sesuai dengan adab makan itu. Nilai uji praktek adab makan bajamba ini akan digabungkan dengan nilai uji teori yang dilakukan di sekolah sebelumnya. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan bisa merubah perilaku dan sopan santun anak, terutama saat makan bersama di dalam bermasyarakat. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka praktek daripada pembelajaran seni budaya dan budaya alam Minangkabau. Jadi ini merupakan suatu pembelajaran sehingga kita tuangkan dalam bentuk praktek ini. Nah, kemudian prakteknya ini akan menimbulkan hasil nantinya, yakni nilai daripada praktek ini. Lomba adab makan bajamba ini diikuti 100 lebih pelajar kelas 6 yang baru saja menyelesaikan ujian akhir. Kegiatan ini juga sebagai acara perpisahan dan silaturahmi murid dengan guru serta orang tua sebelum meninggalkan sekolah itu. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang.